Salam sejahtera untuk saudara-saudaraku semuanya dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Raden Mas Aryo Atmojo Wijoyo Kusumo, dening Ratu Mangku Lima Wanita ambyar kabeh. Aduh, saya berarti kedua ini saya harus pakai peci yang malam ini berbeda karena ini peci pemberian khusus dari Gus Im ya. Ini saya diberikan peci sama Gus Im kemarin waktu saya dipanggil di kediaman beliau. Jadi saya harus pakai karena ini dipakai juga sangat pas sekali. Jadi ya suatu kebanggaan juga buat saya. Dan peci saya yang hitam itu akhirnya berpindah tangan kepada Gus Im. Gus Im Prau Kanjeng dari Triwulan Mojokerto, Jawa Timur. Saudara-saudara, menyikapi isu yang ada di luar ya. Isu ini saya ingin sedikit curhat sedikit ya. Ini sangat asik sekali. Ini sangat asik sekali. Sambil ngopi dulu, bismillah. Ini fakta. Fakta ini sangat berbeda sekali yang ada di media. Jadi artinya tujuan saya di sini adalah untuk menyampaikan sesuatu yang insya Allah ini menjadi kebenaran dan ini ada narasumbernya. Saya mau ceritakan kepada saudara-saudaraku semua supaya saudara-saudara semuanya bisa mengambil hikmah dari semua ini. Dan yang pertama-tama saya sebetulnya kurang percaya gitu loh. Saya tetap lebih percaya kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja ya. Polri ini tidak sembarangan untuk menetapkan sesuatu perkara untuk dilanjutkan kepada persidangan atau di meja hijau ini tidak sembarangan. Dan saya di sini akan memberikan sesuatu yang ini beda sekali gitu loh. Ini sama yang di luar ini sangat ganjal sekali gitu loh. Ini sangat ganjal sekali. Jadi saya penting sekali untuk menyampaikan sesuatu yang ini mudah-mudahan ya, bismillah, mudah-mudahan bisa menjadi untuk membukakan logika kita semuanya ya. Ya karena menyangkut banyak orang dan isunya ini. Nah inilah hadirnya Siber NKRI ini harus berusaha untuk menemukan sesuatu yang memang belum bisa ditemukan. Ini pandangan satu sisi dari berita-berita kemarin kan sudah ya. Orang ini kan nggak tahu apa-apa, taunya ini bahwa itu yang namanya Subeki ini adalah tukang cabul. Akhirnya kan orang kan memvonis semua ya. Ini orang memvonis dan negatif semua. Semua itu negatif, tapi alhamdulillah ketika kemarin membawa tentang lembaga atau pondoknya, alhamdulillah ini sudah apa yang kita harapkan ya, permohonan kami ya salah satunya juga kepada Kemenak alhamdulillah dikabul ya, alhamdulillah yang tadinya dicabut untuk izin sidikiyah yang di situ banyak orangnya yang tidak tahu apa-apa mendapat imbas, alhamdulillah sudah dibatalkan pencabutan izin operasionalnya. Itu alhamdulillah ya. Yang kedua untuk Bapak Jokowi ya, karena sudah memberikan maklumat terhadap sidikiyah, alhamdulillah juga sangat bermanfaat. Itu atas arahan Pak Jokowi ya, Pak Presiden semuanya. Lalu di luar ini saudaraku, ini di luar masalah ada sesuatu yang Anda belum ketahui. Yang Anda belum ketahui ini kalau kemarin kan dari sisi publik ya. Ini kemarin dari sisi publik ini sudah tersampaikan kepada warga negara Indonesia. Masyarakat sehingga gaduh, orang ini saling fitnah. Orang ini yang tidak tahu apa-apa. Pemberitaan media ini sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah saya juga apresiasi ya, media semuanya sekarang sudah membersihkan nama baik sidikiyah. Alhamdulillah karena saya tujuannya adalah hanya untuk itu. Ini pesantren gitu loh. Ini ya hati-hati ketika berstatement ini, hati-hati. Jangan agamaku sekarang dirusak gara-gara ada salah satu oknum dipukul rata, semua pesantren seolah-olah jelek. Membuat ketraumaan para orang tua untuk menyantrikan
memondokkan putra atau putrinya menjadi takut gara-gara apa? Terlalu berlebihan. Penyampaian media ini terlalu berlebihan. Padahal semuanya ini masih dalam ranah proses hukum gitu loh. Masih dalam kategori praduga tak bersalah semua. Tapi beritanya udah wow, sangat luar biasa. Saya tidak mau. Saya tidak ikhlas dan saya tidak rela ketika pesantren ini dibawa-bawa, frame-nya jelek kemana-mana. Apalagi ya ada jawaban bahwa ini sedikit beda dengan NU, ini sedikit dengan Muhammadiyah beda. Ini alirannya sangat berbeda. Ini ingat satu hal, saudara-saudara. Ya, saya tidak peduli. Apapun, jangankan beda madhab ya. Apapun agamamu, apapun madhabmu, apapun aliranmu, ketika apapun itu hubungannya untuk menjaga NKRI, untuk menanamkan kecintaan terhadap tanah air, ini kewajiban kita semuanya untuk mendukung. Kewajiban. Negara membutuhkan itu saat ini. Harusnya pesantren-pesantren yang lain pun ikut menyuarakan. Ketika ini ada sisi positifnya, suarakan. Ini percontohan. Anda apakah tidak sadar ketika zaman sekarang ini banyak pesantren yang sudah mabuk agama. Sehingga ketika mabuk agama, rasa kecintaan terhadap NKRI sudah tidak ada, bro. Lihatlah banyak pondok-pondok yang tidak pernah hormat kepada bendera merah putih saja diharamkan. Untuk hormat kepada bendera merah putih saja diharamkan. Coba. Ya. Banyak pondok-pondok pesantren di luaran sana ketika mabuk agama, sehingga apa? Menghargai Pancasila dan lain sebagainya, ini dianggap togut dan negara sedang butuh itu. Itu sebuah ajaran yang salah. Harus sinkron bagaimana kita hidup beragama, konkret sinkron dengan hidup berbangsa bernegara ini bagaimana lah, ini negara ini butuh. Dan saya bersyukur kemarin setelah saya melakukan investigasi, melihat Siddiqiyah ini adalah salah satu pesantren yang memang cinta tanah air. Ya. Jadi apapun agama Anda, apapun madhab Anda, apapun aliran Anda, apapun nasab, kadang ada yang tanya ini nasab Siddiqiyah, ini torekotnya ini tidak jelas. Maaf Pak, saya tidak hadir untuk itu. Ada yang lebih bidang, ada para alim ulama lagi di luar sana. Ya, saya tidak berbicara untuk masalah itu. Apapun itu aliran, itu urusan keyakinan masing-masing. Itu urusan Allah, itu urusan hidayah. Hidayah itu milik siapa? Allah bersama hambanya yang diciptakannya. Itu Allah semua yang buat, bukan kita. Ya, itu keyakinan. Dan tidak ada urusan dengan itu. Ya, oke. Jadi sangat penting sekali saya sampaikan lah. Isu-isu yang kemarin, saudara, isu-isu yang kemarin banyak sekali. Saya sekarang coba izinkan saya untuk membongkar satu sisi dari Siddiqiyah. Ini urusan keluarga, tapi kira-kira mau nggak dibongkar di sini? Ya, ini satu sisi, pandangan satu sisi. Kemarin kan sudah ada ya dari sisi negatifnya sudah ini. Saya bongkar untuk sisi ini bagaimana? Karena juga saya ini ada sumbernya. Saya menyampaikan ini ada sumbernya. Sehingga terjadi sampai seperti ini. Mau dibongkar tidak? Wis tomanu toko aku. Penak. Mau dibongkar nggak? Mau? Nggak. Kalau nggak saya tutup. Mau nggak dibongkar? Ini saya akan coba untuk membongkar pandangan satu sisi. Ya, tapi jangan melaknat saya ya. Saya di sini hanya memberikan sebuah penyeimbangan. Supaya apa? Ketika media ini menyuarakan sesuatu yang negatif, semuanya Masya Allah, blek, orang menghujat semua. Tahu nggak? Kemudorotan dosa yang namanya dosa dzariyah. Sangat luar biasa. Anda semuanya berdosa semua. Anda saat itu langsung tiba-tiba menjadi orang yang suci. Anda tiba-tiba menghakimi, Anda menjadi tangan-tangan Tuhan. Sudah. Dosa berjamaah semua itu. Coba. Kasus yang katanya fitnah itu perlu diungkap biar. Makanya saya akan, karena ini sudah terlanjur saya masuk, saya akan coba untuk melakukan investigasi kemarin masalah pondok yang katanya alirannya aliran yang berbeda, sesat dan lain sebagainya. Banyak orang yang beropini seperti itu. Kali ini, izinkan saya untuk menginvestigasi untuk urusan keluarga. Ya, untuk urusan lain-lain ini sesuai tidak sama fakta yang di luaran sana. Bagaimana? Ya, bagaimana kalau kita bongkar? Ya, nanti teman-teman boleh kok. Saya siapapun, Anda siapapun boleh ambil video ini, Anda download lagi, terus Anda upload di channel Anda boleh. Saya tidak pernah melakukan take down ya. Dari dulu saya pernah. Tidak pernah sama take down channel-channel orang ketika mereka mengupload video saya. Boleh kok, siapapun boleh Anda download, Anda boleh bagikan, Anda boleh share, Anda boleh download lagi, Anda muat di channel Anda.
Silakan. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat ya, menjadi penyeimbangan. Kenapa? Insya Allah dengan saya akan menceritakan sesuatu, membongkar sisi di balik sisi ini loh. Anda yang tadinya bersuudzon, Anda akan berusaha untuk berhusnuzon. Ketika Anda udah fitnah ke sana kemari, Anda akan secara batiniah Anda ini udah bilang, ya Allah maafkan aku ya Allah. Ternyata ini masih praduga tak bersalah ya Allah. Kebenarannya wallahu alam bishawab ya Allah. Saya mohon ampun ya Allah. Minimal Anda akan seperti itu. Karena dengan itu Anda bisa mengurangi dosa Anda. Ya, awas diteror Gus, tidak apa-apa, saya harus menyampaikan sesuatu. Awas diteror Gus, nggak apa-apa. Artinya saya menyampaikan. Tetapi saya yakin ya, Polri bekerja tidak sembarangan. Ini hanya politik keluarga yang saya sampaikan di sini. Politik keluarga, ada yang memainkan, mungkin ada keterkaitan dengan beberapa oknum dan lain sebagainya. Mau tidak saya bongkar di sini? Pertanyaannya. Saya akan bongkar di sini. Ya. Ya, saya akan menunggu. Saya juga nanti akan melihat dari sisi sana. Kalau memang ini ada keterkaitan dari pihak sisi sana, ini seperti apa? Nanti saya akan investigasi. Karena ini saya sudah pulang. Saya lagi pulang dulu ini di Jawa Tengah ya. Karena kebetulan saya dikabarin ibu saya masuk rumah sakit. Jadi saya harus pulang dulu kemarin investigasi. Setelah saya beresin orang tua saya keluar dari rumah sakit, insya Allah saya akan balik lagi ke Jawa Timur untuk menginvestigasi sampai dengan selesai. Dan saya akan mengawal permasalahan ini. Ingat, saya akan mengawal permasalahan ini supaya apa? Supaya semua publik tidak rancuh ya, tidak saling fitnah. Saya tidak mau ya. Ini juga pengalaman supaya apa? Saudara-saudara, kita setiap menyikapi sesuatu harus melihat dari banyak sektor ya. Ya. Kemarin ya perlu saya sampaikan, saudara-saudaraku sendiri semuanya menghujat saya dianggap membela si tukang cabul, Masya Allah. Ya. Apa yang saya lakukan dianggap salah, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Aku kan harus ngomong bolak-balik, wes to manut karo aku, penak. Aku ngene-ngene ki wali. Wes to penak. Nyatane ya aku ngomong ngono ki cuma beberapa hari juga Kemenak, alhamdulillah. Apa sepemikiran saya ini dengan Kemenak, alhamdulillah pada akhirnya hakikatnya sama tujuannya. Apapun yang saya sampaikan itu pemikiran saya dengan pemikiran Pak Jokowi, alhamdulillah sejalan. Walaupun bukan karena saya itu bukan siapa-siapa. Saya hanya berpandangan, alhamdulillah, pandangan dari Kemenak sama dengan pandangan saya. Pada akhirnya, pada hakikatnya, pandangan Pak Jokowi, keputusannya pun sama. Ya, untuk teman-temanku, cobalah kita lihatlah, jangan ini ya, jangan ikut-ikutan, hanya demi AdSense, ya, jangan seperti itu. Ya, sangat kecewa sekali, tidak boleh. Yang hak sampaikan hak, yang batil gitu. Ya. Jadi ada ini ya, disimak faktanya ini saya membaca karena ada sumbernya di sini. Saya akan sampaikan di sini. Ya, pada 19 Januari 2022 ya. Melalui media-media online yang beredar akhir-akhir ini, marak sebuah kasus tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh putra kiai di salah satu pesantren di Jombang. Ironisnya, kasus ini diberitakan dengan sangat berat sebelah karena hanya satu sisi cerita, yaitu cerita dari pihak yang mengaku korban yang selama ini beredar di mayoritas masyarakat. Ya, jadi pada 22 Januari itu ya. Sedangkan cerita dari pihak pesantren dan juga yang dituduh sebagai pelaku diselewengkan menjadi aksi buta jamaah pesantren atau tindakan penghindaran dari proses hukum. Ini satu sisi. Bila pembicaraan keadilan, tentunya jangan sampai hanya satu sisi cerita yang didengarkan. Bila Anda memang pengen mengetahui kebenaran dari kasus ini, maka bacalah ya, maka dengarlah ya. Ini dengan pikiran yang jernih dulu. Mungkin tanpa ada tendensi apapun. Jadi kita ini jangan melihat, biar nggak ada tendensi apapun. Kita menyikapi sesuatu. Ya, ini penting sekali. Ya, ini adalah penjelasan dari cerita dari sisi pesantren ya, yang tanpa diberi kesempatan untuk memberikan pembelaan, tahu-tahu sudah dituding sebagai pesantren kriminal. Berita tentang kasus pelecehan seksual MSAT adalah tindak
tidak benar dan merupakan fitnah serta rekayasa. Ya, ini saya hanya membaca sumber. Jangan salahkan saya dulu. Karena ini masih dalam investigasi ya, teman-teman ya. Saya rasa Polri lebih menyampaikan sesuatu dengan hukum ya, lebih jelas. Saya lebih percaya dengan Polri. Ya, tetapi kan namanya politik keluarga, kita tidak tahu. Kalau polisi kan hanya menjalankan tugas. Ketika ada pelaporan, polisi kewajibannya untuk memproses, kan begitu. Ya. Ini adalah penjelasan dari cerita ya, dari sisi pesantren yang tanpa diberi kesempatan untuk memberikan pembelaan, tahu-tahu sudah dituding sebagai pesantren kriminal. Berita tentang kasus pelecehan seksual MSHT adalah tidak benar dan merupakan fitnah serta rekayasa. Ya. Jadi hormat kami ya kepada seluruh penyintas di seluruh negeri yang benar-benar mengalami kejadian mengerikan berupa kekerasan seksual, dan tanpa mengurangi rasa hormat saya, di sini sekali lagi dinyatakan bahwa kasus MSAT ini adalah tidak benar. Ya, jadi kronologi peristiwanya ini teman-teman ya. Pada tanggal 15 Mei 2018, seorang perempuan dengan inisial IP yang merupakan mantan murid pesantren melaporkan kepada Polres Jombang tentang adanya kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh MSAT. IP, nama inisialnya, didampingi oleh NS sebagai kuasa hukum, yang mana NS juga adalah mantan murid pesantren. Kasus tersebut berhenti karena penyidik memutuskan kasus tidak bisa berlanjut. Itu 2018 ya. Lalu dilanjutkan 2019 sampai dengan 2022. Pada bulan Oktober 2019, seorang perempuan berinisial MNK atau disebut NA ya, di beberapa media tertentu ya waktu itu, yang juga merupakan mantan santri di pesantren ini, melaporkan ke Polres Jombang mengenai kejadian pelecehan seksual terhadap anak yang diduga dilakukan oleh MSAT kepada dirinya ya waktu itu ya. MNK melaporkan kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan Mei 2017. Mohon maaf ya, aduh sebetulnya saya takut menyampaikan kayak gini, tapi ini harus saya sampaikan. Ini dari sisi sini ya, teman-teman ya. Kali ini yang berinisial IP itu yang sebelumnya menjadi pelapor pada tahun 2018 digunakan sebagai saksi pelapor MNK. Ya. NS Sun Suyutigus pekerjaan advokat. Oh gitu ya. Oke ya, saya lanjut dulu. Ya. Ada ini adalah bukti pelaporannya. Tapi ya nggak terlalu terlihat ya. Ini bukti pelaporannya dari waktu itu, proses, tapi kurang jelas ya. Oke, saya balik dulu kameranya. Ya. Oke. Tapi ya kurang jelas juga ya. Ini ada nih. Ya. Ini ada sumbernya. Makanya saya sampaikan supaya apa? Supaya kita tidak terlalu inilah ya, kita punya pandangan sendiri ya mengenai permasalahan ini. Sebelumnya saya akan susup dulu kopinya. Masya Allah, enak ya. Nah, ini kejanggalannya. Ini kejanggalannya ya, kejanggalannya teman-teman. Nanti di-share ya. Di-share enggak apa-apa. Ini kejanggalannya. Saya perlu sampaikan dulu nih. MNK melaporkan kasus pelecehan seksual pada anak. Faktanya, pada laporan MNK mengenai kejadian tersebut, kejadian itu terjadi pada tahun 2017. Yang mana saat itu MNK sudah berusia 20 tahun. Ini yang MNK, yang berinisial MNK ini usianya sudah 20 tahun. Oke? Paham sampai sini? Menurut Ketua Komnas PA pada tahun 2019 ya, yang datang langsung ke pesantren, kasus yang dilaporkan oleh MNK bukan ranah Komnas PA karena MNK sudah tidak bisa dianggap sebagai anak di bawah umur. Ya.
Oke ya teman-teman ya. Oke, lanjut kita. Kejanggalan penetapan status tersangka pada tanggal 31 Oktober 2019. Penyidik Polres Jombang menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan atas kasus MSAT. Berikut adalah lampirannya. Ini lampirannya ini teman-teman ini. Nah, ini lampirannya, saya akan kasih kisi-kisinya. Ya. Ini adalah oke. Tetapi pada tanggal 12 November 2019 Kasat Reskrim Polres menerbitkan SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atas kasus MSAT dan juga sudah sekaligus ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan SPDP tersebut dipotret dan diunggah ke Instagram oleh user Malakiano. Ya. Malakiano 10. Ya. Lalu sayangnya akun Instagram Malakiano 10 tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas karena tak lama kemudian akun tersebut tidak dapat ditemukan. Selain itu, atas dasar apa penetapan sebagai tersangka ini? Padahal tak ada pemeriksaan sama sekali dari pihak kepolisian terhadap MSAT. Ini dari sumber itu ya, nggak tahu ini sumbernya bohong atau tidak. Tetapi ini kita ada sumber dan ini ada datanya, teman-teman ya. Lalu kejanggalan SPDP tersebut sepertinya janggal karena dengan status tersangka diterbitkan tanpa adanya pemeriksaan ataupun permintaan keterangan di pihak MSAT. Namun MSAT sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, kita bahas faktanya ya. Keputusan penetapan tersangka dianggap sepihak karena tidak melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dari pihak terlapor. Ya. Oke. Memang sebelum terbitnya SPDP, polisi sudah memanggil banyak saksi. Namun semua saksi itu adalah yang dipilih oleh pelapor. Tak hanya itu, proses memberikan kesaksian itu dilakukan dengan pertanyaan yang terkesan menekan dan menyudutkan. Tidak dilakukan secara bijaksana untuk membuat para saksi menyatakan kejadian yang sebenarnya. Ya. Wah, ini tahu benar atau enggak ini? Ya. Dari sekitar 20 orang saksi, mayoritas saksi tersebut mengatakan bahwa kejadian seperti yang diungkapkan MNK tidak terjadi. Tetapi tetap saja hanya berdasarkan itu saja SPDP bisa terbit. Di situ diduga adanya kejanggalan dalam proses penyidikan dan mengkhawatirkan kasus ini sudah direkayasa. Dari penetapan sebagai tersangka tersebut, banyak berita sudah dipublish oleh media-media yang berpotensi. Saya pernah lihat, ini Rudy M. Kamri ini juga, Bang Rudy ini pernah membuat postingan tentang permasalahan ini. Saya juga heran ya, sumber dari mana ya? Ya, ini saya juga mendapatkan sumber, makanya ya sangat membingungkan. Banyak berita sudah dipublish untuk media-media yang berpotensi menggiring opini publik tanpa tahu kebenaran proses hukumnya seperti apa. Ya. Lalu kita lanjutkan. Wis, pokoknya banyak sekali saya berita-beritanya ada ini sumber-sumbernya ya. Penggorengan media ini sangat disayangkan karena tidak menekankan pada alasan MSAT tidak bisa memenuhi panggilan tersebut. Yaitu karena saat itu bersamaan dengan sakitnya ayahanda MSAT jatuh dan patah dislokasi ya, tulang kaki ya. Yaitu Bapak Kiai Pondok Pesantren dan MSAT dibutuhkan di rumah untuk merawat ayahnya. Bahkan penetapan tersangka itu terjadi sehari setelah jatuhnya Bapak Kiai tersebut. Mengenai ini akan dibahas lebih dalam di bab
selanjutnya ini. Saya akan nanti sampai ke keluarga teman-teman. Ada keterkaitannya ini. Jadi mohon maaf ini untuk masalah keluarganya Mbak Yai, Mbak Yai Tar atau dari ini ya, Besto Manuto Gus Arya penak. Ini ada yang komentar ini loh. Ya. Padahal menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Bab Standar Operasional Prosedur Pemanggilan ya, atau nomor dokumen SOP DIT Reskrimsus halaman 8 tahun 2016 menyebutkan apabila yang dipanggil tidak dapat memenuhi panggilan dengan alasan yang patut dan wajar, maka penyidik datang ke tempat kediamannya untuk melakukan pemeriksaan. Oke? Padahal menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ya, bab standar operasional prosedur pemanggilan, nomor dokumen SOP DIT Reskrimsus halaman 8 tahun 2016 menyebutkan apabila yang dipanggil ya, yang tadi itu berarti teman-teman. Oke? Bahkan dituliskan di media bahwa Polres akan melakukan penjemputan paksa apabila tersangka tidak kooperatif. Bukankah hal seperti ini bisa cenderung menggiring opini publik? Oke. Saya rasa Polri melakukan sesuatu punya alasan yang kuat. Ini hanya pandangan satu sisi ya. Oke. Saya juga belum tentu percaya dengan sumber-sumber yang seperti ini. Tetapi setidaknya kita bisa menganalisa bersama-sama ya teman-teman, supaya untuk mengimbangi apa? Ini loh yang ada di media ini kok sangat ramai sekali. Orang tiba-tiba menjadi suci ya kan. Lalu saya lanjutkan. Bagaimana bila ada pihak yang sengaja mengatur agar semua ini terjadi secara bersamaan? Supaya sebuah opini terbentuk di masyarakat mengenai MSAT tersangka kekerasan seksual menghindar dari panggilan. Tanpa mengetahui kejanggalan-kejanggalan proses hukum yang sudah diterangkan di atas. Yang tadi itu. Oke. Oke, kita lanjut. Di sini, apabila kalian melihat dari sudut pandang sebagai murid pesantren, oke? Ini kalau seandainya Anda melihat dari sudut pandang sebagai murid pesantren ya. 1. SPDP dengan status tersangka terbit setelah surat ketetapan penghentian penyidikan berdasarkan kesaksian yang dilakukan secara sepihak. 2. Dan tepat sehari setelah kecelakaan Bapak Kiai, kejanggalan kecelakaan ini akan diterangkan di bab selanjutnya ya. Ya, 3. Penetapan status tersangka tanpa adanya pemeriksaan di pihak MSAT. 4. Padahal saat itu MSAT masih merawat Bapak Kiai yang kondisinya masih kritis. Ya. Oke. Karena menyita perhatian publik dan tak kunjung menemukan titik terang, kasus ini diambil alih oleh Polda tepatnya sekitar Januari 2020. Ya. Kepada Polda, MSAT meminta agar pemeriksaan dilakukan di kediamannya karena alasan tersebut di atas ya, yang tadi itu. Jawaban dari Kabid Humas Polda Jatim, permintaan yang belum bisa dipenuhi. Karena peraturan SOP penyidik melakukan pemeriksaan harus di kantor polisi. Ya juga sih. Memang Polri ini memang tidak ini menetapkan atau memutuskan sesuatu ini kan nggak sembarangan ya. Ini kita semua harus paham itu. Ini hanya kita bongkar satu sisi saja pandangan ini. Itu ada yang tanya tuh. Saya secara pribadi walau ada 100 alat dan barang bukti karena semuanya bisa direkayasa oleh oknum Kejati Jombang dan Kejati Prop serta oknum Polres dan Polda Jatim. Ini dari Trigan. Oh ya ini. Masalahnya belum lihat penghadangan oleh santri-santri yang menghalangi penangkapannya. Apa? Penghadangan santri-santri waktu penangkapan. Penghadangan? Belum lihat itu, tolong dijelaskan itu. Oh nanti sebentar. Ya. Oke, sebentar. Selanjut lagi, bahwa perwakilan dari keluarga MSAT sudah, bahwa perwakilan dari keluarga MSAT sudah mendatangi Kapolda Jatim dan dari situ terjalin komunikasi yang baik dan dari pihak orang tua bersedia menyerahkan anaknya untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan Polda sampai datang ke kediaman MSAT untuk negosiasi dan silaturahmi. Tak hanya itu, pihak MSAT dan juga keluarga menyambut dengan baik kedatangan Polda sampai bermalam dan menegakkan sholat berjamaah di pesantren. Dari situ Polda Jatim menambahkan bahwa sebelumnya ada miskomunikasi antara pihak
MSAT dan Polda Jatim. Dan menduga adanya pihak ketiga dalam kasus ini dilihat dari berita-berita yang kemungkinan adalah hoax, ya. Namun hal ini tidak menjadi sorotan publik dan justru hanya berita mengenai MSAT yang tidak dapat memenuhi panggilan. Ditulis seolah-olah MSAT melarikan diri padahal pun setelahnya. Ya memang kadang-kadang kalau saya berpikir MSAT ini kabur atau melarikan diri. Kenapa kalau melarikan diri dia hanya cuma di pesantren atau di kediamannya sendiri? Atau di rumahnya Mbak Yai Mukhtar, ya. Saya kadang-kadang ya oke. Tetapi saya yakin Polri punya alasan tertentu itu. Ini kan hanya opini dari pihak sana, ya. Ya, coba kita nanti sikapi bersama-sama, ya teman-teman, ya. Ya Anda bagikan tidak apa-apa. Ya. Polda mendatangi kediaman MSAT tanpa ada masalah. Mengapa sisi baik dan kooperatif dari MSAT dan keluarga tidak diberitakan secara luas? Jadi di sini sumber ini yang saya bacakan seolah-olah ini MSAT ini pernah ada etikat dan melakukan kooperatif, ya, MSAT ini, tetapi kenapa tidak diberitakan gitu? Jadi tidak diberitakan secara luas saat itu. Ya salahnya sendiri. Salahnya sendiri Anda nggak memberitakan. Kan begitu, ya. Dan juga sebenarnya pada bulan September 2020. Nah, ini ada lagi nih. Pada bulan September 2020 pihak MSAT pernah mendatangi Polda dalam rangka pemeriksaan pertama kali. Dan yang kedua juga sudah diadakan di kediaman MSAT. Tapi hal itu sama sekali tidak tersentuh oleh media. Ya, ini juga nggak diberitakan, ya, tidak tersentuh sama media. Ya, setelah penetapan tersangka, berkas perkara masih dikembalikan oleh kejaksaan waktu itu, ya, meskipun sudah dikembalikan berkali-kali oleh kejaksaan, tetapi pihak kepolisian enggan mengeluarkan SP3 untuk kasus ini. Hal ini dinamakan P19, di mana berkas perkara dikembalikan karena tidak lengkap. Pengembalian berkas perkara itu terjadi dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun sejak laporan dibuat. Dan sudah dikembalikan sebanyak 7 kali. Dan selama 2 tahun tersebut penyidik yang bertanggung jawab atas kasus ini selalu berganti-ganti. Ya, jadi besok ini yang berdinas, yang penyidiknya ini namanya si A, ya, katakanlah. Pihak kepolisian penyidik ini besok ini udah ganti lagi penyidiknya. Karena memang di kepolisian kadang-kadang tugasnya nggak lama, ya. Besok dioper sana, dioper sini gitu. Ya kejanggalan. Tetapi bukannya SP3, malah yang keluar adalah penetapan status P21. Di mana berkas penyidikan dinyatakan lengkap pada bulan Januari 2022. Padahal apabila berkas sudah dikembalikan sebanyak 3 kali, maka sudah harus di SP3. Tapi malah penetapan P21. Ya ini kan yang punya kebijakan ini kan Polri, ya. Kepolisian, ya, yang punya kebijakannya. Atau ada beberapa oknum kepolisian juga kita tidak tahu, ya. Ada yang numpangin atau seperti apa, wallahu a'lam bishawab. Ini saya hanya membacakan sumbernya saja. Ya. Wah, yang komentar banyak ini, dibagikan nggak apa-apa. Ini saya hanya berusaha mencoba membongkar dari sisi yang lain. Ini saya terima sumbernya, ya. Oke, saya lanjut. Ya. Oke, saya lanjut ini. PP wes gelinding, woy. Saya lanjut, ya. Total berkas perkara sudah dikembalikan sebanyak 7 kali, ini faktanya ini. Padahal menurut peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia nomor 099 KMA, garis miring KMA, garis miring SKB, garis miring 5, Romawi garis miring 2010 nomor KEP atau KEP strip 059 garis miring A garis miring JA garis miring 05 2010 nomor B 14 garis miring 5 Romawi garis miring 2010, ya, garis miring 2010 tentang sinkronisasi
kata laksanaan sistem peradilan pidana dalam mewujudkan penegak hukum yang berkeadilan nomor 8, apabila berkas perkara sudah 3 kali dijatuhkan oleh pihak penyidik dan dikembalikan oleh penuntut umum, maka perkara dinyatakan tidak layak atau tidak dapat dilanjutkan. Ya. Tahu bener tahu enggak ini ya? Tapi kita lanjut aja ya. Dilanjut lagi benda teman-teman. Wah, kok ngeri banget nih sumbernya nih. Saya takut salah di sini. Ini pasti ancamannya banyak sekali nih saya. Dilanjut lagi nggak ya? Kok banyak teror ya? Banyak yang telepon juga ini. Lanjut ya. Lanjut cek, oke? Oke, dari penetapan P21 tersebut, MSAT sudah bisa dijemput untuk diserahkan ke Kejaksaan pada tanggal 13 Januari 2022. Polda datang ke pesantren untuk menyerahkan surat panggilan ke MSAT. Namun karena satu dan lain hal surat tersebut tidak tersampaikan. Ya, mari kita analisa bersama-sama ya. Kita analisa bareng-bareng ya. Terus kejanggalannya lainnya ya. Kepada media, Polda menyatakan bahwa MSAT tidak ada di tempat sehingga surat tidak disampaikan. Kemudian setelahnya di berita-berita tertulis bahwa murid-murid pesantren seakan mengusir dan menghadang Polda untuk masuk dengan menyertakan potongan video yang terjadi saat itu yang berpotensi menyesatkan faham. Ya, memang yang kita lihat di media seperti itu. Kita melihat jawabannya seperti itu ya, teman-teman ya. Itu faktanya loh ya. Maksudnya fakta daripada sumber ini yang saya terima ya. Oke. Ini fakta lainnya adalah padahal saat itu yang terjadi adalah bagian keamanan pesantren mempersilahkan Polda untuk masuk dan tidak menghadang Polda. Tetapi perwakilan Polda sendirilah yang menyatakan tidak mau masuk dan sudah menyatakan bahwa MSAT tidak ada di tempat. Surat tidak ditinggalkan kepada pihak keamanan karena pihak keamanan tidak berhak untuk menerima surat tersebut dan dipersilakan untuk menghubungi tim pengacara. Kenapa Polda sudah mengatakan bahwa MSAT tidak ada di tempat tanpa melakukan pengecekan? Berikut adalah video lengkapnya. Ini ada videonya. Tapi saya ya tidak tahu ya. Saya yakin Polri bekerja juga tidak sembarangan. Ya. Sebentar. Saya ini dulu ya. Oke, kita kasih lihat dulu nih ya.
Saya harapannya sih ini bisa diproses ya. Saya harapannya Mas Beg ini bisa diproses dan saya yakin Polri ini bekerja sudah benar. Ini ada miskomunikasi aja. Ya, kalau seandainya memang ada oknum polisi, ada Polri bekerja sama dengan seseorang, kalau saya tahu aja, kalau seandainya tahu, hati-hati aja. Seandainya, hati-hati aja. Pesan saya kan bagus ya, saya doakan hati-hati. Kalau seandainya ada oknum nih dari Polri ya, dari kepolisian, hati-hati aja. Hati-hati. Tapi saya yakin, sampai saat ini saya yakin Polri bekerja dengan baik ya. Polri ini bekerja dengan sudah sesuai dengan prosedur. Hati-hati loh. Hati-hati kalau seandainya ada yang main-main nih. Ya. Kalau seandainya ada oknum aja, ada yang numpangin nih. Ada pihak raksasa di belakang ya. Kalau seandainya ada yang main-main, kalau sampai saya tahu, waduh. Hati-hati ya. Ya saya banyak ya. Saya bisa adukan nanti ke Dirpropam untuk dilakukan penyelidikan lagi ya. Saya bisa itu. Tapi saya yakin lah Polri ini bekerja sudah baik. Ini hanya narasi atau dari sisi mereka ya. Dari sisi mereka saja, dari pihak pesantren. Saya juga tidak terlalu percaya ini. Saya lebih percaya sama Polri. Ya. Tapi ya Anda semuanya bisa nanti menyikapi bersama-sama. Ya Jabar, ya Kohar. Ya Badar. Gitu. Bukan ya Jabar lagi. Ya Badar, ayo perang Badar. Tidak lah itu hoax itu yang dibesar-besarkan kalau kemarin saya melihat. Ya. Saya lanjutkan, warga pesantren melindungi pesantren bukan untuk menghindar dari Polda, tetapi karena kuasa hukum MSAT sudah mengajukan pra-peradilan. Yang sudah dijadwalkan sidang pra-peradilan ini yang akan diadakan pada tanggal 20 Januari 2022. Ya. DPO dikeluarkan setelah tanggal pra-peradilan sudah disetujui. Ya. Intimidasi banyak sekali nanti. Tidak apa-apa. Saya kan hanya menyampaikan sesuatu. Jangan coba-coba main-main sama saya. Ya. Ini kok banyak yang telepon nih. Siapa yang telepon nih? Lanjutkan ya, kejanggalan ya. DPO dikeluarkan secepat kilat. Ini kata mereka. Karena ada dugaan ini adalah untuk menyebabkan pengajuan pra-peradilan ditolak. Menurut surat edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang larangan pengajuan pra-peradilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang atau DPO. Atau DPO ini. Fakta yang lain adalah DPO dikeluarkan setelah tanggal pra-peradilan. Jadi DPO itu dikeluarkan setelah tanggal pra-peradilan disetujui. Ya, satu ya, sebelum menetapkan DPO, tim pengacara sudah mengirim surat penangguhan tahap 2 P21 ke kejaksaan. Yang kedua, baik juru bicara pesantren maupun tim pengacara sudah memastikan bahwa MSAT ada di kediaman. Maka terbentuklah opini publik bahwa MSAT berusaha menghindar dari pengadilan tanpa mengetahui proses hukum sebenarnya dari kasus ini, padahal karena kuasa hukum MSAT sudah mengajukan pra-peradilan yang akan diadakan pada tanggal 20 Januari. Kalau ada yang cari saya nggak ada bilang. Besok aja udah malam. Malam-malam.
malam-malam. Oke, saya lanjut. Saya lanjut ya. Faktanya tadi sampai mana tadi? Sebentar. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini masalah murid-murid Siddiqiyah yang membela kebenaran dan melawan ketidakadilan. Oke, nanti ya. Iya, Pak. Di situ dulu nggak apa-apa. Opa ditemenin. Murid-murid Siddiqiyah yang membela kebenaran dan melawan ketidakadilan. Oke ya. Berikut adalah kesaksian dari pesantren tanpa rekayasa. Ini menurut mereka di sana ya. Oke. Oke, sebentar ya. Saya adalah saksi fitnah. Oke. Saya adalah saksi fitnah yang dilaporkan kepada Polda maupun kepada Polres itu, karena saya pernah bertemu dengan perempuan yang bernama MNK itu, dan dia juga yang telah mengatakan siapa yang menjadi sumber fitnah dari semua urusan ini. Jadi saya saksinya. Selain saya, ibunya Sobatul Ummah juga menjadi saksinya. Tapi ketika kejadian itu terjadi di tahun 2017, dia sudah mengajukan permintaan maaf, dan kita tidak membawanya itu ke ranah yang lebih tinggi lagi. Tetapi kenyataannya karena di belakangnya itu ada Jin Tomang itu yang mendorong dan kemudian memanfaatkan media, memanfaatkan LSM, memanfaatkan kekuatan yang ada di luar itu untuk menekan Siddiqiyah, maka menjadi seperti inilah adanya. Ya Bu, efek dari proses hukum yang melanda bosnya ini apa Bu? Ya, yang jelas kemudian ini menjadi PR buat kita semua, membuat kita mendapatkan tambahan pekerjaan untuk memberikan sosialisasi kepada warga Siddiqiyah, memberikan pemahaman dan juga menyampaikan yang sebenarnya terkait dengan keseluruhan yang ada di Siddiqiyah ini, dan memberikan petunjuk kepada murid Siddiqiyah, mereka mau tetap sebagai murid Siddiqiyah atau mau mengeluarkan dirinya dari Siddiqiyah. Kita membebaskan itu, kita memberikan kemerdekaan kepada mereka untuk memilih. Ya Bu, ini ribuan santriwati dan santriwan ini semuanya bergerak ini. Yang memotivasi mereka ini apa? Kita cinta Siddiqiyah, itu saja. Kita cinta Siddiqiyah, kita merasakan kemanfaatan Siddiqiyah dalam hidup kita, dan kita semua ini berhutang budi kepada Pak Yai, termasuk kepada orang-orang yang telah membantu beliau untuk membesarkan maupun untuk melestarikan Siddiqiyah. Ya Bu, di luar konteks hukum, dampak sosialnya apa Bu untuk santriwati maupun santriwati? Yang jelas kami sangat tersinggung dengan pemberitaan yang ada di media massa yang menganggap pesantren kami ini mengajarkan radikalisme. Kita jadinya harus melakukan sesuatu, harus memberikan pembelaan. Dan dari sisi pendidikan pun kita pun juga mendapatkan permasalahan. Karena ada orang-orang yang terpengaruh dengan informasi itu kemudian akhirnya menganggap kita ini jelek dan menganggap pesantren ini tidak mengajarkan kebaikan. Mereka menarik murid-muridnya dari Tarbiyah Hifdzul Ulam wal Banat, lembaga pendidikan yang ada di pesantren ini. Bagi kami itu tidak masalah, tetapi ini adalah sebuah pembunuhan karakter, kemudian juga pelecehan, termasuk juga pencemaran nama baik. Tapi kita sendiri saat ini dalam kondisi yang sangat sulit untuk membiarkan polisi maupun pemerintah untuk membiarkan ini begitu saja, tanpa memberikan keadilan kepada kami yang sudah sekian lamanya itu terus-menerus membela NKRI dengan sosial, dengan apa-apa yang kita punya, termasuk juga dalam rangka menumbuhkan cinta tanah air. Kita ini tidak diajarkan untuk membangkang, tetapi ketika kepolisian, pemerintah tidak mendukung kami, kami harus membela diri. Bu, misalnya ini upaya jemput paksa yang dilakukan oleh
aparat kepolisian, apa yang dilakukan para santri dan santriwati? Kita akan membelanya, kita akan mempertahankan diri, karena ini hak kita. Sampai kapan Bu seperti ini? Sampai kapanpun, sampai mati. Karena Pak Yai sudah menyebutkan membela Siddiqia itu adalah sah. Karena kita tidak hanya sekedar membela personal, kita ini membela apa yang menjadi kebenaran. Pak Yai mengetahui yang sebenarnya dan kami mempercayai beliau. Kalau beliau tahu ada sesuatu yang salah, tidak pernah ditutup-tutupi. Maka kenapa ketika beliau sudah menunjukkan fakta seperti ini dan menyampaikan kepada murid-murid, kepolisian tidak memperhatikan itu? Apakah selama ini Pak Yai tidak pernah dipercaya omongannya? Kalau ada masalah, kepolisian minta tolong ke Pak Yai. Tapi dalam urusan ini kenapa justru Pak Yai dipermasalahkan? Omongannya dan apa yang didahulukan beliau terkait dengan permasalahan ini tidak diperhatikan. Ini adalah sesuatu yang sangat tendensius. Ada kepentingan, ada sesuatu yang bermain di balik semua keputusan itu. Apa harapannya pada pihak kepolisian? Kita minta keadilan. Fakta-fakta dan kita mengetahui bahwa apa yang disampaikan dan yang diberitakan itu termasuk juga yang ada kelemahan-kelemahannya. Dan kita dari ahli hukum kami juga sudah mempelajarinya, tapi kenapa polisian membiarkan seperti itu? Tetap saja. Apanya karena sudah menerima uang? Bu, harapannya ke masyarakat terkait dengan polemik yang terjadi sekarang ini apa? Nama baik Siddiqia dibersihkan karena kita sudah dirugikan. Untuk tidak menerima informasi Tidak menerima informasi sepihak dari gerombolan itu saja yang memang menggunakan media massa, menggunakan LSM, termasuk juga menggunakan lembaga-lembaga negara yang lainnya, karena kita tahu mereka memanfaatkan Kompolnas, memanfaatkan KPAI, memanfaatkan Komnas HAM dan yang lain-lainnya. Wah. Ini sangat luas sekali. Jadi tidak hanya sampai itu, tapi ada penyebutan tadi yang namanya Jim Tomang. Siapa ini Jim Tomang? Ya, siapa ini Jim Tomang ini ya, teman-teman ya? Ini yang saya dengar kemarin waktu saya investigasi. Sesungguhnya permasalahan ini memang kalau saya pernah melihat cuplikan daripada Mbak Yainya Siddiqia itu pernah mengatakan ini urusan keluarga. Jadi ini urusan keluarga. Ya ada benarnya juga, memang ini permasalahan ternyata itu bukan karena kemarin yang mencuat, ini permasalahan ini sudah lama. Ini sudah lama sekali permasalahan ini. Ini awalnya sebetulnya masalah keluarga. Ketika ada contohnya begini, ketika saya pacaran dengan seseorang, orang itu tidak mendapatkan respon dari saya atau ada seorang wanita suka dengan saya, orang tersebut tidak dapat respon dari saya atau merasa terabaikan dan sakit hati. Kedekatannya mungkin waktu itu sudah pernah sangat dekat. Nah inilah akhirnya ketika sakit hati itu ditumpangi oleh pihak ketiga, dan ini bisa terjadi ketika saya berkaca kepada diri saya sendiri. Ya. Kadang-kadang saya mikir juga gitu loh, ini orang masih muda gitu loh, ini tajir gitu loh, dia seorang musisi juga, pemusik gitu. Artis aja banyak cewek yang ngejar-ngejar gitu loh. Saya kadang-kadang mikir gitu, ini ada apa gitu. Tapi semua, saya yakin kinerja Polri ini sudah sesuai dengan SOP. Sudah benar, hanya memang ada miskomunikasi tentang berita ya. Dari pihak pesantren ini kan hanya sayang aja namanya jadi jelek gara-gara semua media ini meliput hal-hal yang sangat ya, tendensius sekali gitu loh, sangat informasinya ini sangat negatif sekali ya. Nah ini Haryanto Tomang, nggak tahu, ini bukan menyinggung Anda, ini ada penyebutan dari yang tadi ibu siapa itu saya nggak kenal, ada ini Jim Tomang gitu loh. Jim Tomang ini siapa? Ini masih tanda tanya. Nah ini apakah perlu diinvestigasi lagi kira-kira Jim Tomang ini siapa, teman-teman? Barangkali kita mendapatkan sebuah informasi, ini tujuannya hanya untuk memberikan penyeimbangan, mari kita analisa bersama-sama. Minimal Anda yang tadinya menghujat ketika ada isu berita sumber yang seperti ini, Anda bisa lebih bijak lagi menyikapinya.
Itu maksud dan tujuan saya. Ya, dilanjut tidak ini ya kira-kira ya? Ya? Dilanjut? Dilanjut tidak? Jin Tomang keluarga, ada yang komentar ini, up channel. Jin Tomang itu keluarga dekat Kiai Tar. Oh, gitu. Wah, saya nggak tahu ini. Saya belum sampai sana soalnya. Oh. Polri nggak tahu apa-apa. Polri itu hanya memproses ketika ada laporan ya diproses. Ketika ada bukti, ketika ada itu dugaannya adalah bukti yang kuat, itu adalah saksi, ya semua dilanjut. Jangan, jadi kalau pelecehan itu begini, saudara. Pelecehan ini begini. Saya akan analogikan yang sangat sederhana sekali. Ketika ada seorang kakek, ya, ketika ada seorang kakek-kakek, ini sarungnya tuh merojol, ya. Saya pakai sarung nih kayak begini ya. Sarungnya ini merojol. Lah, cucunya yang usianya itu baru sekitar 3 tahun atau 1,5 tahun lah ya, yang tertatih-tatih. Anak bayi ini cucunya si kakek tersebut. Ketika sarungnya ini merojol, ini saya kasih tahu, ini pelecehan. Sarungnya kakeknya itu digondeli sama cucunya merojol. Kelihatan sempaknya doang atau celana dalamnya. Lalu ketika ada orang lewat, pas gondelan sarungnya mbahnya, sarungnya merojol digondeli sama cucunya yang jalannya tertatih-tatih. Ketika itu dilihat orang yang lewat, dengan kelihatan sempaknya, ini sudah menjadi sebuah kasus pelecehan. Walaupun tidak melakukan, inilah hukum. Ya, hukum itu memang buta. Tetapi ketika itu ada saksi, ya sudah. Ada saksi, ya sudah. Ya, sekarang saya tanya, kalau seandainya begini contoh ya. Contoh, nanti memang ada tim-tim ahli psikolog atau apa itu ya. Itu semua dalam proses. Ya sekarang gini aja, ketika tuduhannya begini. Si Becky tuduhannya begini nih, begini. Saya tanya, yang melihat langsung begini siapa? Apakah ada itu? Begini, lu tahu nggak begini? Ini apa sih namanya? Tentu, bosok kasare gitu. Semua insya Allah yang nonton orang dewasa semua ya. Melakukan seperti layaknya hubungan suami istri ini begini. Ini saksinya siapa? Ada tidak? Apakah ada saksi? Gitu. Ya, oke? Ini. Lalu kadang-kadang saya juga berpikir, ketika ini wanita, ini gadis, ketika sudah diperkaos atau sudah begini, kok saya tidak ada kabar bahwa wanita ini itu aborsi atau hamil ya, minimal hamil atau terus melakukan aborsi. Loh ini enggak, ini hanya opini yang kita kembangkan sendiri gitu loh. Saya mikir gitu. Tapi saya yakin Polri itu sudah betul. Polri sudah benar bekerja. Karena ada pelapor, ada saksi. Bahkan kalau Polri nggak memproses ini, waduh ini bahaya. Ini institusi negara, jangan main-main hanya gara-gara kasus seperti itu nggak diproses. Ya, Polri harus bekerja. Dan ya kita apresiasi kemarin itu. Ketika ada dusel-duselan, ada seolah-olah perlawanan, ini bagian daripada proses. Ya, yang saya nggak kehendaki kemarin itu adalah jangan bawa pesantrennya ya. Tapi alhamdulillah apapun, apa yang saya suarakan ini sama hakikatnya yang Menak putuskan. Yang hakikatnya sama pemikiran Pak Jokowi dengan saya. Saya yang sama dengan pemikirannya Pak Jokowi. Jangan Pak Jokowi sama dengan saya, nanti saya kualat. Artinya semua orang waktu itu nggak percaya ketika saya menyuarakan itu. Sendirian, yang lain itu hanya isinya menghujat semua. Tapi aku kan sudah berpesan berkali-kali, manuto karo aku penak. Wis toh, manuto karo aku penak. Ya. Oke. Sebelumnya terima kasih ya untuk kalian yang sudah mau mendengarkan sampai sejauh ini. Sejujurnya ada banyak pertimbangan mengenai publisitas kasus ini ya. Tetapi ini dilakukan pun karena banyak yang menuntut dan menanti cerita dari sisi pesantren. Jadi dari sisi pesantren kan pada pengen tahu nih, makanya ini saya ceritakan. Dan karena itulah tersaji tulisan di atas. Pihak pesantren juga sebenarnya tidak terhutang penjelasan apapun. Karena sebagai murid, mereka hanya melakukan apa yang dianggap benar. Kalian juga tidak harus mempercayainya. Tapi harapannya adalah semoga kalian memandang kejadian ini dengan pikiran jernih. Kita berharap kita semua itu bisa berpikir secara jernih. Semua yang ditulis ya,
dan saya sampaikan di sini, sumbernya ini saya bacakan dan saya tuangkan di sini itu ya dalam masih tip of the iceberg, ya kan? Belum semuanya, jadi bisa jadi jauh lebih panjang kalau ditulis semuanya. Atau saya sampaikan di sini. Apakah akan diungkapkan semuanya? Ya, masih belum bisa dipastikan. Tapi kita akan berusaha untuk investigasi. Bagaimana kalau kita investigasi? Menurutmu bagaimana? Kita investigasi lagi. Ya. Saya berharap teman-teman semuanya bisa bijak. Ya. Anda yang sudah kemarin menghujat masalah pesantren, ya. Anda kemarin yang sudah berpersepsi, apalagi dimanfaatkan sama orang-orang oknum non-muslim, yang mengatakan pesantren Islam itu kayak begini. Lu minta maaflah sama Tuhan. Ya. Anda kan nggak tahu. Anda kan hanya menonton. Jadilah netizen itu yang aktif dengan kebijakannya. Bukan menjadi netizen yang berbahaya. Ya. Anda sendiri yang beragama muslim, jangan pernah meremehkan pesantren. Pesantren itu adalah sumber daripada adab dan akhlak. Pesantren itu adalah persian dari apa? Dari seorang guru yang harus digugu dan ditiru. Pesantren itu ibarat padang tanpa lampu, wangi tanpa kembang. Itu pesantren. Bukti dan fakta, Indonesia menjadi negara muslim terbesar di dunia. Ini karena apa, saudaraku? Karena pesantren yang memberikan dedikasi. Jadi dari puluhan pesantren, kalau seandainya toh benar ini hanya oknumnya. Maka saya sering sampaikan ketika ada tikus masuk dalam rumah, tikusnya yang digebuk, bukan pesantrennya yang dibakar atau rumahnya yang dibakar. Wes to manut aku, penak. Ya. Paham sampai sini? Bagaimana? Mau diinvestigasi lagi? Perlu diinvestigasi? Mau investigasi? Ini karena saya diminta ya dari kemarin untuk menginvestigasi semua ya. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan. Ya, yang pertama ada yang pernah menghujat ngabur dan lain sebagainya. Sama halnya seperti saya pernah menghujat Siddiqiyah, saya pernah menghujat apapun ini permasalahannya, saya menghujat, saya minta maaf. Lillahi ta'ala. Ya, mohon ampun sama Allah. Ya, minta maaf kita. Ya, sampaikan permintaan maaf kita di sini, walaupun hanya berupa komentar yang keluar daripada hati Anda. Minta maaflah. Seperti aku meminta maaf karena berseujon kemarin. Aku meminta maaf. Walaupun lewat komentar Anda silahkan sampaikan di sini untuk permintaan maaf. Mudah-mudahan itu timbul, komentar Anda timbul dari hati Anda. Lewat komentar, mudah-mudahan Anda semuanya akan digampangkan. Aku cuma tidak mau menghujat pesantren, Anda bisa kualat. Apalagi kiainya yang tidak tahu apa-apa, yang banyak melahirkan jutaan orang untuk tentang kebaikan. Anda hujat begitu saja, apa tidak ngualati? Ya. Minta maaflah. Dari hati Anda, dari lubuk hati yang paling dalam Anda ucapkan, sampaikan melalui komentar. Barangkali. Urusan hukum serahkan sama pihak kepolisian. Ya. Tuntaskan investigasinya. Oke. Ya, ini banyak komentar yang meminta untuk tetap dilanjutkan ya. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Oh ya, mudah-mudahan ya. Pak Haryati, Ibu Haryati, saya meminta maaf sebesar-besarnya, kata beliau. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya tetap menjadi pribadi orang yang bermanfaat ya, yang berhusnudzon. Bukan seujon wae. Ya. Oke, lanjut ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat tentunya. Tentunya pesan saya terakhir adalah kita saring dulu. Jangan gampang tergerus dengan berita-berita hoax. Berita-berita hoax. Ya, kita saring,
kita baik. Mudah-mudahan Anda semua tetap tebar manfaat, jihad, istiqomah, jihad, ya, memerangi amar ma'ruf nahi mungkar, kita memerangi yang mungkar, menjalankan perjuangan-perjuangan kita, istiqomah dalam perjuangan kita. Dan saya tetap doakan saudara-saudara semuanya yang sakit, ya mudah-mudahan, ya, ibu saya juga sakit, alhamdulillah, dapat doa dari Anda semuanya, alhamdulillah sudah keluar baru dari rumah sakit tadi. Terus mudah-mudahan saya doakan untuk Anda semuanya tetap sehat selalu pokoknya, ya. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.